Demikian, kalau demikian majelis hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Mohon maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara. Saya mohon saya sudah kesal. Nanti jangan ikut-campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Melanggar. Saya mohon. Dia bukan sama mengatakan perubahan. Anda jangan maksa. Ini hak saya. Berperumahan. Berarti saya sudah selesai. Saya memang selesai. Bergelombang dia katanya. Apa? Sangat. Atau kita yang sebutkan bukan aja. Kalau memang nggak bisa suaranya, mau bawa aku. Iya, pencet yang mana sih? Matikan nggak? Yes. Jadi bagaimana, Pak Alex? Ini caranya mematikan gimana? Ini udah mati nih. Kalau biru udah hidup. Mana saksi nanti tambah susah. Kayak remote. Yes. Kalau pakai mic begini terang nggak? Sudah kedengaran. Tapi kalau suara seperti ini nggak bisa lanjut kita ya. Baik. Kemudian, Habib, suara saya sudah bisa didengar? Suara Pak Hakim sejak tadi terdengar, tapi suara pengacara sama sekali tidak terdengar tadi. Coba penasihat hukum bicara di situ bisa nggak? Coba disabar dulu. Tidak terdengar. Kalau saudara kurang jelas. apakah Terdengar, kurang jelas. kalau di sini kita tapi apakah terdakwa keterangan ini kepentingan terdakwa mendengarkan surat dakwaan di muka persidangan, bukan cuma diberikan. Sudah, kalau sudah terima semua. Dan tapi ini soal pembacaan apakah didengarkan oleh terdakwa atau tidak. Saudara jaksa penuntut umum, saudara kewajiban menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Hak terdakwa untuk menghadirkan di ruang persidangan. Anda berkewajiban menjalankan itu. Tugas undang-undang. Sebentar dulu. Ini bicara undang-undang. Jangan noise. Bicara satu-satu dulu supaya jelas. Sekarang ini undang-undang bukan saudara jaksa penuntut umum. coba dulu ya, sekarang penuntut umum coba siapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya. Kami tidak mendengar. Kami Assalamualaikum. hak terdakwa untuk hadir di ruang sidang. Tidak ada ketentuan undang-undang yang membolehkan terdakwa hadir di ruang sidang.
Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Suara jaksa Habib. terdengar, suara Dengar hakim suara terdengar. kami, Habib. Hentikan kezaliman. Hentikan kezaliman. Jangan terlanjur berteriak sampai ketutup. Habib. Wajib menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Habib, berarti berlaku zolim. Dengar, Habib, suara kami, Habib. Semua ada Dengar. perhatiannya. Kalau kezaliman itu Habib mendengar suara kami. tidak bisa. Wajib Habib. Wajib. Wajib. Mendengar ya. Terdengar, suara jaksa Terima kasih, terdengar. Habib. Kami tidak dengar. Kami tidak dengar. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Suara penasehat hukum saya tidak ada yang terdengar dengan jelas. Suara putus-putus, mendengung, dan gambar juga sering berhenti. Ya. Bukan main-main. Ya, bukan tipe saya main di dalam sidang. Oleh karena saya mohon dan saya sebelum salah satu pengacara kuasa hukum mundur, kita mundur semua. Sebentar dulu. Ini kan sidang ini adalah sidang yang terhormat untuk menentukan apakah terdakwa yang dilakukan di sini bersalah atau tidak. Ini sangat penting bagi terdakwa ini. Ini sangat penting sekali. Kalau ini diabaikan, yang rugi adalah terdakwa. Sampai sekarang nggak jelas ini apa bersalah atau tidak. Sang terdakwa ini sudah dirugikan berulang-ulang kali. Jangan sampai dilanjutkan kerugian itu. Haknya untuk mendapatkan keadilan melalui hal tersebut itu mesti dipenuhi. Jangan sampai haknya sudah dirampas itu dilanjutkan perampasan hak itu. Inilah tujuannya kita. Menegakkan keadilan. Bukan untuk merugikan terdakwa, bukan. Kita sepakat itu. Cuma caranya terdakwa hadir. Kalau salah satu kuasa hukum kami tidak hadir, maka kita semua akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau terdakwa tidak dihadirkan. Ya, baik ya. Jadi itulah Hakim, usaha Majelis terus Hakim, mohon suaranya izin. bisa baik ya, tapi ini ada masalah Majelis Hakim. itu. Kalau memang suara Saya Habib Rizik dari Mabes Polri mohon izin bicara. Ini berkesimpulan, ini di dalam teknis ya. Ini kan kita ngomong, majelis hakim ngomong, jaksa ngomong, pertama ngomong, dan juga karena kita tidak bisa keluar, tidak bisa kita atur lalu lintas persidangan ini. Majelis Hakim, saya minta izin Lalu bicara. lintas tidak bisa diatur oleh majelis hakim. Tidak normal. jadi gimana? Merugikan Tapi kita. tidak, ini persidangan sesuai dengan undang. Kita mesti dengar dong suara hakim, suara jaksa, suara Undang-undang lebih tinggi kedudukan daripada atasan. saksi. Wah, gawat ini kalau sidangnya begini. Ya. Ya, gitu. Soalnya kita punya apa namanya berkasnya aja segini. Sidangnya repot. Majelis Hakim, mohon izin untuk bicara. Majelis Hakim, Habib Rizik mohon izin untuk bicara dengan Majelis Hakim yang terhormat. Ya, silakan. Silakan. Ya, mohon izin sebentar semua yang ada dalam ruangan sidang. Saya dengan tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan. Sebab ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun sering terhenti, bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, kita bisa lebih memperketat, yaitu tentang protokol kesehatannya. Apakah dengan jaga jarak, kemudian apa namanya masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktanya
ada beberapa tokoh kemarin ini pada saat sidang dihadirkan, seperti Bapak Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam sidang, kenapa saya tidak? Nah, ini kan jadi diskriminasi. Nah, kita sama sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di dalam persidangan. Kemudian yang keempat, faktanya juga, saya saat ini tidak berada di pengadilan, tapi berada di Mabes Polri. Saya ingin berada di ruang sidang pengadilan, bukan berada di Mabes Polri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sepakat bahwa sidang saya ini tidak boleh menjadi sidang abal-abal, karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Kalau kita berdebat seperti ini, kemudian ada diskriminasi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, ini akan mempermalukan. Dan ini bisa mempermalukan cerminan hukum Indonesia di dunia internasional. Jadi saya minta sekali lagi, kita hentikan perdebatan. Saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang mulia, bisa mengambil keputusan yang arif dan bijak. Hadirkan saya. Kalau memang tidak bisa dihadirkan di sidang kali ini, dihadirkan di sidang yang akan datang. Harus dihadirkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ini jadi sorotan nasional internasional. Seluruh dunia ini sedang menyorot kita. Sedang melihat majelis hakim, sedang melihat jaksa, sedang melihat pengacara. Nah, apakah kita ingin mempertontonkan suatu sidang yang tidak bermutu, yang tidak berkualitas? Nah, saya menginginkan sidang ini berkualitas, sidang ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, makasih Habib. Jadi saya sudah merespon, saya memperhatikan itu. Makanya tadi ini kami skor sidang hanya untuk memperbaiki audio atau suara di persidangan dan di sana. Kami tidak akan melanjutkan sidang kalau memang tidak bagus suaranya, kalau tidak terang suaranya. Makanya ini selalu berkali-kali saya tanya. Kalau memang demikian, kami untuk hari ini terpaksa sidang tidak bisa kita lanjutkan dengan alasan audio ini tidak terang, tidak jelas gitu ya. Yang jelas kami berusaha menyidangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Intinya begitu. Karena tempat inilah terdakwa untuk mencari keadilan. Itu ya. Inilah tempat yang terakhir itu. Makanya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas persidangan ini, apa yang disampaikan Habib tadi itu. Kami tetap menjaga itu. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Sebagai informasi Majelis Hakim, sebagai informasi, butuhkan waktu dulu. Sebagai informasi Majelis Hakim, IT kami sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan juga ke Majelis Hakim sendiri permohonan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. ya. Kemarin sudah kita kirimkan. Saya sangat berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan. Nah, kalau itu bisa dikabulkan, saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Insya Allah sidang ini akan saya ikuti sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya yakin kehadiran saya di ruang persidangan, insya Allah itu akan lebih mempercepat proses. Karena di sini tadi aja pengacara bicara saya nggak dengar. Padahal saya punya hak untuk mendengar apa yang disampaikan pengacara, apa yang disampaikan jaksa, apalagi nanti pada saat mendengar saksi-saksi. Wah, repot kalau ada kualitas suara semacam ini. Mohon maaf Majelis Hakim, mohon maaf sekali lagi, tolong permohonan kami dikabulkan, hadirkan saya di persidangan. Nah, mudah-mudahan semoga Majelis Hakim semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Amin. Selesai dengan sukses dan berkah. Itu saja. Ya, makasih ya, makasih Habib. Jadi saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lah. Untuk sekarang ini sidang kita tidak bisa lanjutkan karena saya tetap kami tidak akan sidang kalau tidak bagus, tidak jelas, tidak terang suara kita semua. Ya, baik dari sidang. Dalam peradilan pidana aman itu adalah yang kedua, banyak saudara yang menyampaikan menjadi dakwah ada yang lain bisa. Gimana kalau saksi-saksi nanti ngomong? Ya, baik sudah. Ya.
Baik ya. Jadi baik ya, sidang kami tunda hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya? Mohon izin majelis, mohon izin majelis. Dukung karena kita ini hanya membaca dakwaan. Insya Allah hari Jumat saya bisa dihadirkan. Amin. Izin majelis. Kita semoga berjalan. Mohon izin majelis, kami diberi kesempatan juga untuk berpendapat juga majelis menyambung. Tidak jalan. Saling menghargai. Saudara berbicara, jaksa diam. Sekarang jaksa bicara, saudara diamlah. Saling menghargai gitu ya. Bagaimana bisa sidang kalau tidak saling menghargai? Ya sudah, silakan lanjutkan. Dan sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima dakwaan kami. Kemudian komunikasi persidangan ini dengan hakim penyidik terdengar dan lancar. Ini tidak mendengarkan dakwaan tidak mendengar dengan alasannya. Kalau bisa kami bacakan juga dakwaannya hari ini. Sudah diam dulu. Ya, saya kira diam dulu. Ya, ini penasihat hukum yang saya hormati, diam dulu lah ya, supaya kita ini jelas apa yang disampaikan. Kalau saling nyahu begitu nggak jelas apa yang disampaikan ini. Jadi tadi permintaan dari jaksa penuntut umum, ya sangat berat memang sebenarnya, terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 19 Maret ya, jam 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya kalau dalam Mahkamah Agung itu. Baik, jadi Habib tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup. Kami keberatan sidang secara online klien kami di sana karena beri gangguan dan sebagainya. Kemudian pernyataan dari terdakwa, dia juga minta hadirkan. Nah, kalau sekarang majelis hakim berpendirian begitu mau melanjutkan sidang ini, perlunya mohon diizin yang mulia ditanya dulu apakah terdakwa ini bersedia di sidang secara online tanpa hadirnya. Karena dia baru mengusulkan
untuk dihadirkan. Begitu yang mulia. Nah, tadi yang mulia juga menyatakan apabila tim penasihat hukum keberatan, ya mohon disampaikan kepada majelis. Sekarang dengan lisan dan sampaikan buka untuk umum ini, kami menyampaikan supaya Habib Rizik dihadirkan gitu, karena kalau protokol kesehatan di sini berapa meter itu sehingga bisa dilaksanakan persidangan. Jadi inilah kami mohonkan secara lisan. Terima kasih. Ya. Jadi terkait permohonan terdakwa dan saudara sudah dijawab secara langsung tadi menjadi satu, termasuk permohonan lisan tadi ya untuk perubahan acara sidang ya sudah dijawab ya sudah secara langsung. Surat permohonan yang saya maksud adalah apabila di kemudian hari sidang online ini dikehendaki dirubah menjadi offline, silakan ajukan permohonan. Kan begitu? Surat itu sudah kami kirim ke majelis hakim kemarin. Sudah kami kirim lewat penasihat hukum dan kita punya tanda terimanya. Surat permohonan sudah kami kirim ke majelis hakim, ke Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial. Baik ya, saudara terdakwa, di dalam berkas ini belum majelis hakim belum melihat ada surat itu. Majelis interupsi. Saya tidak tahu kalau di berkas yang lain, interupsi di berkas ini belum. Maaf majelis hakim ada yang terima dari bagian administrasi pengadilan dan kami sudah serahkan surat tersebut, dan saya sebagai terdakwa tidak bersedia disidang secara online. Maaf, beribu maaf, karena ini menyangkut nasib saya. Saya sudah 3 bulan di penjara. Saya ingin pengadilan ini berjalan fair, saya ingin pengadilan ini berjalan dengan saya mendapatkan hak saya dan kebebasan saya untuk hadir di ruang sidang. Kalau jaksa dan penuntut umum beramai-ramai, jumlahnya lebih dari 20 orang, bisa menghadir di ruang sidang, kenapa saya seorang diri harus dihalang-halangi untuk hadir di ruang sidang? Terima kasih majelis hakim. Saya tetap memohon untuk bisa dihadirkan di ruang sidang dari awal sidang sampai di akhir keputusan nanti. Terima kasih. Baik ya. Jadi demikian ya, jawaban majelis hakim tetap satu ya. Sidang hari ini karena tidak ada kendala ya, majelis hakim, kendala teknis maupun apa ya, majelis hakim, interupsi majelis hakim ya. Ini oke, kendala teknis teratasi, tapi dasar hukum dari persidangan ini hanya berdasarkan SEMA. Amerika, Tarma. Iya, di Amerika itu undang-undang itu diubah majelis hakim. Iya. Tidak bisa undang-undang diubah-ubah dengan aturan di bawahnya. Itu pertama. Syarat sidang offline online itu di seluruh dunia terjadi. Kami paham, kami ini mengerti hukum, kami punya wawasan tentang itu. Kita kan semua bukan orang bodoh. Iya. Tetapi undang-undang harus diubah dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang peraturan di bawahnya. Tidak bisa majelis hakim menyarankan uji di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung yang mengeluarkan diuji Mahkamah Agung. Itu kan namanya kekonyolan. Itu pertama. Yang kedua, di Amerika itu ada syarat-syarat lain. Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online adalah persetujuan dari terdakwa. Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju. Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal, kita ini melanggar prinsip negara hukum. Kita ini orang hukum. Untuk apa kita berjubah hukum ini kalau kita langgar hukumnya? Jadi kita tegakkan saja undang-undang. Karena itu kewenangannya ada di majelis hakim. Kalau majelis hakim pun tidak menegakkan undang-undang, bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian? Itu yang prinsip utama, keadilan. Ini adalah pengadilan, ini bukan sekedar persidangan untuk penghakiman dan penghukuman. Ini pengadilan. Bersikap adil adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik ya, terima kasih ya tambahan usulannya bahwa majelis hakim bertetap pada hasil musyawarah hari ini. Sidang akan dilanjutkan secara online. Ya, demikian. Kalau demikian majelis hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok.
Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dimatikan, karena harus dimatikan, di ruangan ini harus dimatikan. Ya, terima kasih. Ya. Ini sekarang begini, ada dua. Iya, ya anak Pak. Sekarang begini, Pak. Anak kan sudah menyatakan dua. Pengacara Anies semua sudah keluar dari ruang sidang. Ya tuh, pengacara Anies dan ada satu kebiasaan. Iya, dan itu tidak ada masalah. Anak pernah sidang, anak pernah dua kali. Jadi begini, silakan hakim bersidang. Silakan putuskan apa yang dia mau. Saya mau balik ke saya sudah bisa. Nanti jangan ikut-ikutan. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Melanggar. Saya berkata. Dia bukan sama menyatakan perubahan. Anda jangan maksa. Ini hak saya. Tapi saya sudah selesai. Saya memang bisa. Hak saya. Ayo keluar ke di situ. Terima kasih Pak. Enggak, nanti biar berkata besok ketemu hakimnya, boleh surat resmi diproses. Kita enggak besok pengacara lagi. Besok pengacara akan datang. Ini Aziz besok hakim bawa surat dikatakan gimana baik. Gitu. Apa itu mau sidang hanya dengan saja tembok atau gimana? Biar enggak. Saya tidak apa karena ini urusan hukum. Saya mengamalkan dia. Polisi nggak boleh campur lagi. Terima kasih. Saya mau balik ke saya. Assalamualaikum. Saudara meninggalkan ruang sidang karena saudara menyatakan walk out. Silakan. Kalau saya akan tidak menggunakan haknya, silakan. Penuntut umum, dengar Mas Hakim. Baik. Katakan. Yang mulia. Terima kasih yang baik Bapak dan Ibu sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum karena yang sudah silakan. Untuk security dan keamanan, tolong sidang akan dilanjutkan, dibantu untuk ditertibkan. Silakan majelis hakim akan meneruskan persidangan. Bapak dan Ibu yang di sini tetap melanjutkan persidangan. Kita lanjut persidangan dengan protokol kesehatan. Saudara penuntut umum, mohon perhatiannya ya. Oke, yang mulia. Ganti. Atau ganti. Nggak ada yang video ini. Akan menghadirkan terdakwa video visual di Barreskrim adalah kewajiban saudari.
Paham? Apabila saudara tidak bisa menghadirkan terdakwa di ruang audiovisual yang ada di Bareskrim, berarti tidak bisa dilanjutkan. Saudara wajib menghadirkan terdakwa, oleh karena itulah maka ada petugas kejaksaan yang harus standby di sana. Ya. Tidak boleh terdakwa meninggalkan ruang audiovisual tanpa izin majelis hakim. Ya, majelis. Saudara harus pahami itu. Ya. Orang kalau bawa nanti ngomong sih sidang. Ini aja masih ada. Bertanya kepada penuntut, apakah pada persidangan masih bisa menghadirkan terdakwa di ruang yang audiovisual di Baris Polri? Masih banyak misalkan baik dan tadi silakan. Ya betul Bapak. Iya Pak, jangan tapi belum boleh. Bapak dan Ibu semua, sidang ini dilanjutkan. Apabila ingin tetap menonton persidangan, silakan duduk, jangan berdiri, dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Di luar yang tidak mau menonton persidangan, silakan keluar. Kalau mau menonton, silakan duduk seperti yang telah kita sediakan dengan menjaga jarak. Ya, silakan duduk semua, silakan duduk dan jangan ada yang berdiri kecuali petugas keamanan yang memang memantau persidangan. Semua atas perhatiannya. Kita tidak akan bisa lancar persidangan ini tanpa kerjasama semua. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Tuan. Baik. Sedang mulia. Saudara penuntut, apakah terdakwa bisa hadir? Sedang diusahakan. Yang mulia, sedang diusahakan oleh petugas kami yang di Bareskrim, karena sebenarnya kebetulan terdakwa pun juga didampingi oleh PH di sana juga. Ya, jadi saya tambahkan ya, untuk manajemen persidangan ini di pihak penuntut, ya. Penuntut itu harus standby salah satunya di sana supaya sidang tetap berlangsung. Bukan kali ini saja, tapi ke depannya itu harus standby di sana. Ya. Terdakwa harus dihadirkan di ruang audiovisual. Itu tidak boleh tidak. Jadi apabila nanti pada persidangan hari ini tidak bisa dihadirkan, kita anggap terdakwa bisa hadir. Artinya tidak bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Dalam berita acara sidang bunyinya akan seperti itu. Pada sidang selanjutnya, karena sidangan ini adalah ditetapkan secara online, kita harus konsekuen. Harus dijalankan secara online. Jadi terdakwa harus dihadirkan di ruang sana. Apabila tidak hadir, tidak mau di sana, itu berarti jaksa akan dianggap tidak bisa menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Dan perlu perkara ini tidak bisa dijalankan secara in absentia. Paham ya? Ya. Tolong dicatat. Terima kasih yang mulia. Tugas kami ada di sana. Ya, kita.
Bisa ada tempat saya Pak ya, apa ya? Paksa ya. Apa tempat saya? Di ruang kantin ya, di hadapan kamera aja ya. Fokus screen, fokus screen. Ada tadi apa? Punya tadi. Berarti video ini kita mau ini kan pembacaan dakwah. Tapi besok yang ulangi dari sini mana tuh? Ya ini berapa halaman besok lagi mana tekniknya? Ya mungkin itu pak. Yang kita melihatkan sudah disatukan, tidak boleh terdakwa meninggalkan kursi ruang sidang tanpa izin majelis. Harus seperti itu di sana. Ya kalau terdakwanya tanpa izin seenaknya bisa berhenti sidang keluar, ya nggak pernah ada sidang berjalan, baik offline maupun off-air, kan begitu. Jadi tolong disampaikan ke sana petugas yang ada di Bareskrim, bahwa tidak boleh seperti itu. Ya, baik. Minta waktu berapa lama? Yang mulia kami minta ditunda 30 menit. 30 dan diusahakan dikejar. Kita majelis hakim duduk di sini atau di Skoros 30 menit? Izin yang mulia, kita ada tiga perkara. Kebetulan satu terdakwanya tidak ditahan, ada Andi Tatat, Dr. Andi Tatat. Apakah majelis berkenan? Semua sidang hari ini harus berjalan. Ini kan kita baru sidang atas nama terdakwa Habib Rizik. Ya. Nanti setelah ini Habib Hanif Alatas ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkara Dr. Andi Tatat. Andi Talatas ya. Ya, itu ya. Itu urutannya seperti itu. Mengapa Andi Talatas itu terakhir? Itu karena tidak ditahan. Tidak ditahan. Gitu ya. Gitu ya. Yang jadi 30 menit? 30 menit yang mulia. Ditunggu di sini ya. Di Skoros. Tidak bisa. Yang mulia, apakah akan meninggalkan tempat kami sambil koordinasi dengan Mabes?